Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi Wilujeng Sumping di Pakuan Pajajaran Channel. Bersama saya Iqbal Firmansyah dan juga saudara-saudara saya Kang Fajar dan juga Kang Pian, yang dimana pada kesempatan kali ini Kang Fajar dan juga Kang Pian akan menjelaskan tentang pengetahuan kujang. Ya, siapa yang gak kenal kujang? Apalagi masyarakat tanah Sunda tentunya sudah mengenal kujang. Namun di sini akan diperjelaskan karena memang Kang Fajar dan Kang Pian, termasuk saya juga, ikut berpartisipasi masuk ke komunitas budayawan di Bogor ya. Kalau boleh tahu namanya apa nih? Yayasan Kujang Pajajaran. Yayasan Kujang Pajajaran. Kita lebih ke apa ya? Filosofi ya ke kujang ini, tapi kita perkenalkan dulu nih siapa Kang Fajar juga siapa Kang Pian. Assalamualaikum Kang Fajar. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan dirinya? Assalamualaikum, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Pakuan Pajajaran. Oke, dan ini Kang Pian. Assalamualaikum Kang Pian. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini sama seperti Kang Fajar juga aktif di budaya. Oke, langsung saja kita ke inti videonya ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Oke, Kang Pian bisa memberikan pertanyaan kepada Kang Fajar tentang kujang ini. Ya, Sampurasun, Kang Fajar. Rampes. Jadi gini, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang belum saya ketahui. Saya sendiri belum mengerti gitu tentang sejarah Sunda Ya, itu, pusaka kujang ya kan, ya khususnya supaya saya pribadi dan masyarakat Sunda yang belum mengerti tambah mengerti ya, ya kan. Kujang ini dulunya sebagai apa di kalangan kerajaan Pajajaran? Tolong diperjelaskan Fajar. Ya, jadi kalau untuk kujang ini sebenarnya jatuhnya pusaka. Ya, pusaka kujang. Pusaka kujang ini jadi khusus orang Sunda. Khusus orang Sunda, sebenarnya tidak hanya orang Sunda saja ya. Sebenarnya semua kalangan masyarakat pun yang mencintai dan menyukai sejarah Sunda itu pasti akan sangat mempunyai keinginan untuk mempunyai kujang. Oke. Itu ya, kujang. Jadi kujang ini kan, maaf ya sebelumnya, sebenarnya yang saya tahu, yang saya dengar ini sebenarnya masyarakat tuh masih banyak yang mengetahui tentang kujang. Oke. Kujang dan kujang saja. Padahal kujang ini kan itu kan satu nama tapi ada 6 jenis. Ya. Ada 6 jenis. Itu ada jenis kujang ciung, ada kujang kuntul, ada kujang bangkong, Ya. ada kujang naga, ada kujang badak, Ya. ada kujang jago. Ya. Nah, jadi salah satunya yang saya miliki ini ya kujang ciung nih. Ini contohnya kujang ciung seperti ini. Kujang ciung. Kujang ciung seperti ini, dan untuk membuka pusaka ini pun ada tata caranya, tidak sembarangan. Jadi yang pertama itu kalau ingin membuka pusaka ini, apalagi benda sakral ya, pusaka sakral itu kan yang memiliki khodam itu. Jadi benda bertuah lah jatuhnya. Itu ada tata caranya. Tata caranya itu untuk apa? Untuk menghargai seseorang yang membuat kujang ini. Ya. Karena Karena membuat pusaka kujang ini tidak mudah. Tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Itu sangat sulit, dan itu pun ada tata caranya. Itu beliau pun pakai puasa, zikir, segala macam dan lain-lainnya lah gitu kan. Nah, untuk membuka pusaka kujang ini jadi caranya begini. Yang pertama itu kita usahakan kalau benda bertuah ini, pusaka ini, kita ucapkan salam. Itu yang pertama, salam. Nah, yang kedua, jadi bukan cangkang yang ditarik, jadi harus serangkanya. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tata cara membuka pusaka kujang. Nah, ini jenisnya nih, kujang ciung.
Kujang ciung, pelatuknya pun tidak terlalu panjang, dia agak pendek. Ini kujang ciung seperti ini. Ya, maaf boleh bisa pegang sama saya. Nah ini adalah kujang ciung, sahabat sedulur, bentuknya seperti ini. Ini kujang ciung, dia bermata 3. Oke, Ada mata 3. Nah, untuk kujang pusaka sejarah dari kujang ini itu gagangnya pun dari kaki uncal beranjangan, kaki rusak. kaki rusak, bukan kepala macan yang asli seperti itu. Ya. Kalau mau ngikuti sejarah, sebenarnya kalau misalnya kepala macan itu bikinan orang-orang zaman sekarang. Itu ide orang zaman sekarang. Yang sebenarnya seperti ini, kaki uncal bukan kepala macan. Seperti ini. Ada lagi dari pusaka kujang yang sahabat sedulur mungkin pengen tahu bentuknya yang lain gitu. Nah, ini bentuknya ada juga kujang naga. Kujang naga seperti ini, kujang naga. Kujang naga sih seperti ini. Jadi kujang naga ini bentuknya seperti naga ya, hewan naga ya. Ya, naga. Ini sahabat sedulur, ini adalah kujang naga yang asli Pajajaran ya, bentuknya seperti ini. Ada lagi mungkin bentuk Ada. dari kujang yang lain? Ada lagi kujang jago. Kujang Kujang jago. jago. Kujang jago. Nah, Kujang ini jago. kujang jago. Ini ujungnya dia tidak terlalu panjang, cuman lekukannya seperti menyerupai pelatuk ayam. Ayam jago. Ini seperti ini, jago. Ayam, Ini seperti ayam. kujang jago. Oke. Ayam. Ini kujang jago. Nah, ini bisa dilihatin ke sahabat sedulur. Nah ini kujang jago. Wow. Ini lebih apa ya? Lebih lebar ya, Ya, bentuknya. ya. Mungkin Kang Pian ada yang mungkin mau ditanyakan lagi? Untuk jenis mata kujang itu ada berapa Kang Fajar? Ya mata, karena kan kujang itu mata ya, jadi apa ya, mata-mata gitu deh, Ada bulat-bulat gitu. Satu jenis mata, kedua ada yang di setiap kujang itu ada yang mata lobang, Ya. terus ada yang mata emas. Nah itu tolong diperjelaskan Kang Fajar. Sebenarnya kalau emas itu tergantung si pemilik yang membuat. Kalau misalkan matanya pengen pakai emas itu bisa, itu langsung jadi kita meminta ke si pembuat, jadi titiknya itu pakai emas, jadi emas dileburkan. Emas Itu berarti. emas itu. Kalau untuk masalah Yang lobang. mata itu kan masing-masing kan mempunyai jumlah ya. Mm-mm. Ada 1, ada 2, ada 3 sampai 8 itu. Jadi kalau misalnya untuk lubang ini sebenarnya itu kan kalau untuk lubang sih itu tergantung si peminatnya juga, dia mau dikasih matanya menyerupai apa. Kalau misalkan matanya menyerupai ini seperti kuningan itu bisa pakai emas pun bisa, kalau tidak dikasih seperti ini pun bisa. Tapi kalau misalkan tidak dikasih ini ya dia otomatis berlubang doang, Berlubang. tidak ada seperti ini. Tapi matanya. kalau untuk mata 9 gimana? Untuk mata 9 Gimana? kalau apa ya, simbolis dari mata 9 gitu. Kalau simbolis mata 9 itu sebenarnya bukan raja megang ya, sebenarnya itu tuh ilmu. Kalau itu tuh sebenarnya keilmuan, kanuragan yang tinggi. Kalau misalkan 9 itu sebenarnya kan Raja Pajajaran itu kan sampai 8 aja. Oh, 8. Sampai 8 sebenarnya mah itu. Jadi Raja Pajajaran itu ada 6, cuman Prabu Siliwangi itu ada 8 gitu maksudnya. Bukan Raja Pajajaran 8, ada 6. Jadi dari siapa, nama asli Sri Baduga itu namanya? Sri Baduga Maharaja Prabu Jaya Dewata. Nah itu dari beliau sampai ke yang Prabu Ragamulya ya. Raga Mulia Surya Kancana. Jadi bukan Surya Kencana, Surya Kancana. Kalau Surya Kencana itu di Cianjur. Nah ini Jangan sebenarnya salah kaprah, jangan ya, salah menafsirkan. penjelasan Gitu. yang apa ya, banyak orang-orang wah dari Surya Kencana ini yang di Gunung Gede ini wah Raja Pajajaran, ternyata bukan ya. Bukan, kalau Surya Kencana itu bukan raja, tapi dia putra dari Raden Arya atau Wuladatar yang di Cianjur. Oke. Iya, tapi kalau misalkan Raja Pajajaran itu namanya Raga Mulia
Surya Kancana, pakai A bukan pakai E. Iya, iya. Gitu. Kang Pian ada lagi yang mungkin ditanyakan? Ya, untuk selanjutnya Kang Fajar, untuk sejarah singkat tentang pusaka Kujang Pajajaran itu zaman dahulunya itu seperti apa? Oke, kalau untuk pusaka itu yang namanya juga pusaka ya. Jadi namanya pusaka itu tidak bisa untuk mencelakai orang lain seperti untuk membunuh, untuk bisa menusuk, itu Mencelakai orang. mencelakai lah intinya seperti itu. Intinya tidak boleh untuk dipergunakan seperti itu. Iya. Karena namanya pusaka Kujang ini pada zaman dahulunya untuk melawan ilmu kanuragan yang tinggi, itu secara kebatinan. Oke. Itu bukan secara johir. Tuh, makanya Jadi- disakralkan. jadi itu Apa ya, mengadu energi. mengadu energi, ya, seperti Energi itu. yang ini dan yang ini. Tapi Pajajaran pun dia selain Kujang memiliki pusaka lainnya, contoh seperti keris. Keris. Nah ini contohnya seperti keris ini. Salah satunya keris Pasopati. Oke, ini Pasopati. keris Pasopati ya. Ini keris Pasopati, keris Sunda. Ini keris Pasopati. Kita buka. Beda ya dengan keris Sunda Galuh Sunda Galuh Setangguh dan juga Pajajaran Setangguh. Ini keris Pasopati berbeda. Ini keris Sunda, dia lurus. Nah, ini bisa Menyerupai tombak. dilihat, ini keris Pasopati khas Pajajaran ya. Oke, ini digunakan untuk berperang. Berperang, gitu. Nah, kalau itu ini untuk berperang. Ini senjata untuk berperang gitu. Oke. Ada lagi Kang Pian yang mau tanyakan, silakan, mangga. Ya, Adi, tentang Kujang itu, cikal bakal Kujang itu yang saya dengar itu Ya. cikal bakalnya yang apa sih namanya, kayak yang dari Ciamis Galuh itu Kang Fajar ya, Oh, jadi yang kayak semacam agak panjang dia kayak Nah, Oh, kayak arit ya. kalau Galuh itu bukan Kujang. Hmm. Dia sebutnya tuh apa, lupa saya itu. Kudi Nah, ya. Kudi. Ah, Iya, cikal saya bakal ingat itu. ya, Kudi. Dia menyerupai Kujang hampir sama. Cuman bentuk bawahnya ini agak besar, dia agak lebar. Dia lebar, dia hampir sama. Ya, saya dulu Kujang. pernah melihat Kudi. Kudi sih, bentuknya kayak hampir kayak huruf F sih ya gitu. huruf F kan. Ya, kayak seperti itulah. Biasanya mendengar aja ada yang bicara itu cikal bakalnya dari pusaka Kujang, maksudnya. Seperti Jadi itu sih. kujang itu artinya bukan kujang tuh kunya Kudi, jangnya yang. Jadi bukan Kudi itu Kudi, kujang sama kujang beda. beda, gitu. ya, beda ya. Jadi jangan salah paham ya sahabat sedulur. Kalau kujang ini artinya Kudi dan Hyang, bukan. Jadi kujang ini artinya ku ujang jang urang ya, gitu. Jadi itu kan bahasa Sunda dari kita dan untuk kita. Wah, ini senjata lokal banget nih ya. Jadi nggak apa ya, nggak ekspor dari luar lah. Ini mah asli banget Indonesia gitu, Sunda. Untuk Kang Pian mungkin ada lagi pertanyaannya. Dibuat dari bahan apa itu Kang Fajar? Kalau- Untuk bahan Kujang itu pribadi. Kalau untuk bahan itu jadi tergantung si peminat. Jadi si peminat itu tergantung dia pesanan mau dari baja atau besi, Iya, iya. itu kan, atau paduan, itu atau kuningan. Iya. Itu cuman kalau misalkan dari kuningan dia tidak bisa disakralkan, itu hanya untuk pajangan, hiasan Pajangan, rumah. ya, hiasan. Cuman kalau untuk biasanya sih kebanyakan orang tuh bikin dari baja, Oh, baja baja. hitam. Baja hitam. Baja hitam, itu baja hitam, jadi disakralkan seperti itu. Ada juga dari paduan itu antara baja dan bahan lainnya. Oke. Itu seperti itu. Kalau untuk pengertian ageman sendiri, Kalau ageman itu jadi dia sebenarnya ageman itu si pemilik kujang. Jadi kalau untuk ageman itu disebut ageman, kujang ageman itu jadi satu orang itu dia harus memiliki satu kujang, Oh, tidak boleh lebih dari satu. Hmm. Itu ageman ageman. seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah bikin kujang ageman nih, gitu kan, bikin kujang ageman itu ke guru tepat, itu terada cara khusus lah beliau gitu kan, Ritual-ritual ritual khusus ya. khusus seperti itu. Kalau udah jadi satu terus kita bikin lagi itu nggak bisa. Hmm. Itu
Itu Jadi satu orang satu. satu orang satu, tidak boleh dua. Itu kujang ageman. Itu Kalau untuk pengertian siloka, siloka. Kalau siloka itu udah jelas. Kalau kujang itu orang Sunda. oh jadi siloka jati diri Ya, Sunda lah. di Sunda. Simbolis. Simbolis. Kalau bahasa gaulnya sih simbolis. Simbolis. Tapi ada pertanyaan. Mungkin terakhir nih pertanyaannya, pesan dan kesan khusus untuk masyarakat khususnya orang Sunda tentang pusaka kujang ini, tolong di Ya, jadi kalau khusus orang Sunda, kalau untuk kujang silahkan Anda menjiwai, memiliki cinta kepada budaya atau pusakanya, silahkan. Cuman amanat dari saya satu, jangan terlalu percaya atau istilahnya meminta satu hal apapun yang urusan duniawi. oke, iya. Itu jatuh nyimpang, jatuh musyrik. Kita tetap minta sama Yang Maha Kuasa, sama Allah gitu kan. Cuman kita jangan mentang-mentang kita punya kujang, benda sakral, kita meminta mohon-mohon ke kujang, itu salah. Wah, Seperti itu nggak boleh musyrik, kayak gitu. menunjukkan min jari, jangan sampai ya. Jangan Seperti sampai, itu. Jadi amanat dari saya, suku Sunda khususnya, tolong jaga budaya atau istilahnya petilasan peninggalan leluhur kita, tolong dijaga baik-baik. Jangan sampai kita lupa pada leluhur kita sendiri. Kita harus tahu leluhur kita itu siapa, dulunya beliau itu berjuangnya seperti apa untuk mempertahankan tanah Pasundan ini. Kita harus cinta, kita harus sayang sama beliau, mendoakan beliau, seperti itu. Jadi ini khususnya bukan untuk masyarakat Sunda aja ya sebenarnya ya. Oke. Jadi semua jangan saling menghina, jangan saling mengejek antara suku satu sama lain, apalagi sampai menghina agama orang lain. Iya, Kita tuh sebenarnya semua saudara. Kita tuh Indonesia. Kita jangan mandang suku, jangan mandang agama. Kita mandang negara kita Indonesia. Kita harus bersatu untuk memperkuat negara ini. Insya Allah kalau kita udah bersatu, Indonesia akan maju. Amin, amin. Kalau Indonesia udah maju, Insya Allah Indonesia bakal makmur, adil dan sejahtera. Itu Amin, aja. amin. Sahabat sedulur, jadi tadi sudah kita diberi penjelasan tentang makna kujang dari sejarahnya maupun filosofi kegunaannya. Nah, sekarang saya mau memberikan pertanyaan kepada Kang Pian nih, yang tadi sudah nanya tentang pesan ya kepada masyarakat di Indonesia ini, khususnya kepada anak-anak muda, generasi muda. Mangga silakan Kang Pian. Terima kasih. Ya, untuk pribadi saya, kesan dan pesannya untuk masyarakat Sunda, terutama generasi mudanya, Ya. jangan pernah melupakan sejarah. Ya. Jas merah itu menurut Soekarno. Oke. Ya, jadi tetap sejarah itu, budaya itu harus terus dilestarikan. Ya, amin, amin, mudah-mudahan. Sampai anak cucu kita, ya kan? Karena posisinya apapun kita ada saat ini karena sejarah. Ya. Kita berada di saat ini, di tahun ini 2022 ini ya karena sejarah. Kalau tidak ada sejarah itu, kita tidak ada. Ya, benar. Dan tolong juga dilestarikan, seperti Kang Fajar bicara itu, situs-situs Sunda yang ada, Ya. petilasan-petilasan Sunda yang ada, leluhur peninggalan leluhur itu tolong dilestarikan. Jangan sampai nanti dirusak dan jangan sampai nanti anak cucu kita tidak tahu Ya, tahu sejarah. Ya, amin. tentang sejarah, apa itu Pajajaran, apa itu kujang. Ya. Nah, makanya harus tetap melestarikan dan dijaga. Seperti itu sih pesan dan kesan saya untuk masyarakat Sunda Jawa Barat ya. Pak Iqbal silakan. Ya, terima kasih Kang Pian sudah memberikan pesan yang terbaik ya. Jadi memang Bapak Insinyur Soekarno pun presiden RI pertama suka banget gitu ya sama sejarah, dan bahkan beliau pun berpesan jas merah. Benar tadi apa kata Kang Pian, jangan suka melupakan sejarah. Mudah-mudahan sejarah yang ada di Indonesia ini, budaya yang ada di Indonesia ini, dan salah satunya adalah kujang dari suku Sunda, selalu terlestarikan dan juga selalu dibudayakan, lebih diperkenalkan kepada masyarakat seluruh Indonesia maupun ke bangsa luar. Oke, sahabat sedulur, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin sampai di sini aja. Kang Fajar terima kasih, Kang Pian terima kasih, sahabat sedulur
Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya Abdul Mansah dari Pakuan Pajajaran Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.